Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, semua keluarga kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita masih di bahasan yang kemarin. Jadi kita melanjutkan bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa fil khabar man masya ila ta'amin lam yud'a ilaihi masya fasiqan wa akala haraman. Barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat hidangan atau tempat jamuan makan, di mana dia itu nggak diundang, tiba-tiba dia datang, maka dia itu termasuk masa fasikon, orang berjalan tadi itu dalam fasik, dia termasuk orang fasik, dan makan yang dimakan tadi adalah makanan haram. Jadi kalau istilahnya ada orang pesta, ada orang lagi makan-makan, kemudian dia datang tanpa diundang, langsung makan saja, dari jalannya aja udah fasik dia. Kemudian makannya itu haram makannya. Dan cuman kadang-kadang hal yang semacam ini kurang diperhatikan, Pak. Ya. Mulai kadang-kadang kalau istilahnya ada orang kondangan, kan banyak juga kasus kan, amplop kosong, Pak. Nah, itu kan. Kadang-kadang dikasih 2.000 doang kan. Ya. Bisa juga datang sekeluarga. Nah, ini jalannya aja sudah sebagai orang fasik, dan makan yang dimakan itu adalah makanan haram. Ya. Makanya kalau di saat orang pesta, orang senang-senang, kalau nggak diundang kita nggak boleh datang. Tapi kalau lagi orang kesusahan tanpa diundang pun kita datang, gitu kan, untuk takziah. Ya. Tapi kalau orang lagi pesta bersenang-senang, kalau tidak diundang kita tidak boleh datang. Ya. Apalagi datang paling duluan, makan paling banyak kan, diundang maka agak. Ini kan. Ini ada kasus seperti itu, ada, Pak. Ya kan? Lah, makanya seandainya kita pernah seperti itu, maka kita perbanyak istighfar ya. Jadi jangan ngulangin lagi lah. Ya. Toh makanan itu walaupun kita kepingin makanan enaknya bagaimanapun makanan, itu pun nyampe lidah doang, Pak. Ya kan? Nyampe tenggorokan udah kagak enak tuh, ya. Udah nggak ada rasanya. Jadi makanan enak sudah seninya lidah aja. Makanya kalau orang udah lapar itu makan sama apa aja enak, Pak. Ya. Sama tempe bakar enak, sama ikan bakar, semuanya semua enak. Kan? Jadi nggak usah memaksakan untuk mencari makanan enak kalau kita tidak diundang. Walakin haqqud dakhili idza lam tarabbas wattafaqa anna shadiqahum ala ta'amin alla yakula ma lam yu'dzan lahu. Dan adapun bagi orang ya yang terpaksa masuk kepada ruang jamuan tadi, tapi dia sebelumnya kagak ngintip ya, kagak nunggu-nunggu. Artinya gini, coba saya intip dulu lah pas makan nggak, kalau pas makan mau masuk dah. Bukan gitu, Pak. Jadi tidak ngintip dulu, tidak merencanakan dulu, dan tidak tahu kalau ada hidangan makan di situ. Dan saat kita masuk, nggak taunya di situ teman-teman kita pada asik makan, ya, pesta makanan yang enak-enak, dan kita masuk di situ. Lalu bagaimana sikap kita?
maka hendaklah kita tidak makan kalau tidak diizinkan. Jadi walaupun makanan banyak di situ kita masuk, ya, kalau nggak diizinkan maka kita tidak boleh makan. Ya. Fa idza qila lahu kul nazara. Dan kok seandainya teman kita itu mengatakan kepada kita, ya karena tiba-tiba kita masuk kan, dalam keadaan makan semuanya kita masuk, kata teman kita, makanlah. Nah, di saat teman kita mengatakan makanlah, maka kita lihat dulu, Pak. Fa in alima annakum yaqulunahu ala mahabbatin limusa'adati falyusa'id. Dan di saat kita melihat bahwasanya teman kita itu, ya, dalam menyuruhnya tadi benar-benar, istilahnya bukan pura-pura, bukan abang-abang lambe kalau orang Jawa kan, memang dengan apa itu mahabbah, ya, agar supaya membantu makan makanan tadi untuk mendapatkan pahala, falyusa'id, maka bantulah dia. Artinya apa? Bantulah dengan memakan makanannya. Kenapa? Karena kita makan itu pada dasarnya membantu orang tadi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di suatu hidangan semakin banyak yang makan, maka akan semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kan yaqulunahu hayaan minhu fala yanbaghi ayyakula bal yanbaghi ta'allal. Dan kok seandainya teman kita tadi ngomong sama kita, ayo makan, tapi kita lihat kondisinya, ya kan, orang itu nggak apa itu ucapan nggak bisa dibohongin, Pak. Ucapan dari hati yang murni dan nggak itu nggak bisa dibohongin. Dia ngomongin, yuk sama-sama kita makan, tapi dari mimik bibirnya kan kelihatan sebenarnya dia itu pura-pura, ya, pura-pura nyuruh kita makan karena dia malu aja kalau nggak kita nyuruh makan. Nah, lalu kalau sudah seperti itu, bagaimana? Maka kita sebaiknya nggak usah makan dan kita cari alasan lah bagaimana untuk menolak tidak makan tadi. Ya macam-macam lah. Alhamdulillah saya sudah makan, padahal makannya kemarin, gitu kan? Ya alhamdulillah saya sudah kenyang, padahal kenyangnya kemarin. Walaupun kita dalam keadaan lapar, kita usahakan cari alasan agar supaya kita tidak makan. Kenapa? Karena yang nyuruh tadi sebenarnya hanya pura-pura saja karena dalam keadaan malu kalau tidak nyuruh. Jadi kan kita terasa, Pak, orang itu ngomongnya benar-benar atau enggak, itu kan terasa, Pak. Kenapa? Karena kita manusia kan punya rasa dan perasaan, kan? Sama-sama senyum aja, Pak. Yang namanya senyum kan menggerakkan bibir. Nah, senyum saja, mana yang senyumnya manis, mana yang senyumnya sinis, itu kan terasa kita. Kita bisa merasakan itu loh. Padahal yang namanya senyum sama-sama menggerakkan daripada yang namanya bibir. Cuman kita bisa merasakan. Ya. Jadi kalau kita tiba-tiba masuk ke sebuah jamuan dan kita nggak boleh makan kalau nggak diizinkan, kok seandainya kita disuruh makan, kalau memang benar-benar nyuruhnya ikhlas, maka kita makan. Dan di saat nyuruhnya hanya pura-pura saja, maka di situ sebaiknya kita tidak makan daripada makanan itu. Wa'mal adabu ta'dim. Dan selanjutnya adalah adapun adab, ya, etika dalam menyuguhkan makanan. Misalnya ada tamu, kita suguhkan makanan. Lalu bagaimana etikanya? Yang pertama, fatarkul takallufi awalan. Jadi kita tinggalkan rasa keterpaksaan dulu. Artinya apa? Artinya kita menyuguhkan tamu itu jangan sampai kita dalam keadaan terpaksa atau memaksakan diri kita. Lalu bagaimana? Wa taqdimu ma hadara fa in lam yahdiru syai'un wa lam yamlik fala yastaqrid li ajli zalik. Jadi kita suguhkan apa yang ada saja. Dan kok seandainya nggak ada apa-apa dan kita nggak miliki apa-apa, maka di situ kita nggak usah ngutang. Kenapa? Karena kalau ngutang, iya Pak, kalau ada yang buat bayar, kalau enggak nanti nyusahin kita. Jadi adanya apa? Suguhkan aja. Misalnya ada tamu, adanya singkong rebus, suguhkan singkong rebus. Kenapa? Mampunya itu. Tapi yang terbaik yang kita miliki. Kan?
Dan kalau seandainya kita mau utang juga silakan. Kalau memang sekiranya nanti utang itu dengan mudah dibayar. Tapi kalau sekiranya utangnya nanti susah dibayar karena nggak punya yang diandalkan sampai akhir ditagih sama orang warung, maka mendingan kita nggak usah ngutang ya, dan kita suguhkan kepada tamu kita apa adanya saja. Jadi tarkul takalluf, jadi tidak memaksakan diri di dalam menghidangkan suatu hidangan kepada tamu kita, kan? Tapi ya paling enggak ya apa itu istilahnya, kita kasih apa atau apalah semampu kita lah ya. Jadi nggak usah memaksakan diri kalau memang nggak ada. Tuh. Kalau ada ya keluarkan semuanya kalau ada. Kenapa? Karena hidangan yang diberikan kepada tamu ini adalah salah satu hidangan yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarkan semuanya ya. Pisang keluarkan, anggur silakan. Pokoknya apa saja keluarkan kalau memang ada. Kalau nggak ada ya tidak usah dipaksakan. Itu yang pertama. Al-adabus tsani, dan adab yang kedua, wa huwa lizairi alla yaktariha wa la yatahakkam bisyai'in bi'aini. Dan hendaklah bagi orang yang datang, yang berkunjung atau dia sebagai tamu, hendaklah tidak menawar atau tidak menentukan segala sesuatu kepada si pemilik rumah, kepada orang yang datangin. Artinya kagak usah milih, Pak. Saya mau ke rumahmu tapi nanti saya sediain ini ya. Jangan, Pak. Pokoknya saya mau datang kalau saya dipotongin kambing gitu. Jangan. Kan? Jadi kita itu hendaklah tidak menawar dan tidak menentukan suguhan apa yang akan diberikan oleh tuan rumah. Ya barangkali kecuali kalau pada teman akrab dan udah dilihat dia orang kaya raya kan ya. Orang kaya dilihat ya pokoknya perusahaan banyak, bolehlah ya sambil bercanda, pokoknya potongin kambing dah, saya datang dah ya, gitu. Oh ya saya potongin. Itu. Karena keadaannya. Tapi kalau temannya biasa-biasa udah kagak usah nawar ya. Kagak usah nawar ya, kagak usah minta martabak, kagak usah minta ini. Pokoknya apa yang dikeluarin itulah yang dimakan. Kenapa kita nggak boleh menentukan dan juga menawar daripada hidangan? Farubbama yasukku alal mazur ihdaruhu, karena bisa jadi bagi orang yang diziarahin, bagi tuan rumah tadi, yaitu mendapatkan kesulitan untuk apa itu mengadakan daripada makanan yang ditawar tadi. Itulah alasannya. Ya, misalnya kita minta ayam kampung, sedangkan yang sudah dimasak ayam negeri, Pak. Kan itu kan merepotkan. Itu kan. Itulah kenapa dilarang kita menentukan, meminta kepada tuan rumah, karena bisa jadi tuan rumah itu nggak bisa ngadain itu loh. Kalau tuan rumahnya nggak bisa ngadain, berarti kan kita sebagai tamu menyusahkan daripada yang namanya tuan rumah. Fa in khayyarahu akhuhu baina tu'amain fa idza khayyar aisarhuma alaihi. Dan kok seandainya tuan rumah tadi memberikan dua pilihan kepada kita. Dua pilihan ini misalnya makanan mau ayam apa mau kambing. Gitu kan? Memberikan dua pilihan. Berarti kalau sudah memberikan dua pilihan ini, berarti kan dia sudah siap bersedia. Lalu bagaimana sikap kita? Sebagai tamu, maka falita khair aisyarukuma, maka hendaklah kita memilih yang paling mudah. Misalnya gini, tawarin, Bapak mau teh apa air putih? Air putih aja, Pak. Nah, gitu kan. Kenapa? Air putih lebih mudah gitu kan. Mau kopi apa teh? Teh aja, Pak, gitu kan. Itu jadi milih yang paling mudah, gitu kan. Ya misalnya ditawarin, Bapak mau ayam kampung apa kambing? Nah, ya udah Pak, ayam kampung aja Pak. Kambing udah dimasak, maka dua-duanya dikeluarin bisa-bisa Pak. Jadi kalau kita disuruh untuk memilih, tawarin untuk memilih, maka pilihlah yang paling mudah saja. Makanya kan kalau di Jakarta, bahkan kalau kita bertamu, kan kadang-kadang tawarin kan, mau apa Mas, mau kopi apa teh, nah, apa ini kan bisa tawarin kan. Kita pilih yang paling mudah saja, kan? Yang paling mudah, kalau kopi dan teh maka teh aja dah. Nah,
Kalau teh dengan air putih saja dah. Jadi kita milih yang paling mudah. Kenapa? Karena annahu ma khayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina syai'aini illa ikhtara aisaruhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak memilih segala sesuatu. Kalau antara sesuatu ada dua, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah. Artinya apa? Tidak memilih yang sulit, Pak. Yang kira-kira menyulitkan, yang dipilih itu yang paling mudah. Ya. Apa yang kira-kira paling memudahkan, itulah yang dipilih. Kalau kita sebagai tamu ditawarin oleh tuan rumah, hendaklah kita memilih yang paling mudah saja. Dan adapun kita memilih yang paling mudah dan termasuk ya dikeluarin semuanya, yaitu terserah tuan rumah saja. Yang penting intinya kalau kita bertamu kepada rumah seseorang, jadi kita itu tidak usah memberatkan. Ya. Takutnya apa? Takutnya tuan rumah tadi tidak punya apa-apa untuk membelikan daripada yang kita inginkan. Al-adabus salis ayastahil mazur akhahu zair. Dan yang ketiga yaitu hendaklah tuan rumah ini memberikan makanan yang paling disukai oleh tamunya. Ini ada, Pak. Jadi apa itu, hendaklah tuan rumah ini memberikan apa itu makanan yang paling disukai oleh tamunya. Kenapa? Karena tamu kalau kita berikan makanan yang paling disukai, Pak, itu makanya lahap biasanya itu. Makannya senang banget. Misalnya teman mau bertamu, kita tahu apa ini sukanya teman. Oh, ini sukanya tempe goreng misalnya kan. Kita gorengin tempe yang banyak. Oh, sukanya tahu, kita gorengin tahu yang banyak. Ya. Karena itu tadi, hendaklah sebagai tuan rumah ini yaitu memberikan makanan yang disukai oleh tamunya. Ya, apa yang kira-kira disukain itu tadi. Karena itu kenapa? Karena seseorang yang memberikan makanan yang paling disukai oleh tamunya dan tamunya itu dengan senang memakannya, maka itu mendapatkan pahala dan keutamaan yang sangat besar sekali. Dan makanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadafa min akhi syahwatan ghufira lahu wa man sarraha al-mu'mina faqad sarrallahu ta'ala. Barang siapa yang mendapatkan makanan dari temannya, makanan yang disenangin, makanan yang disukai daripada temannya, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyenangkan hati saudara mukminnya, maka akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa itu mendapatkan makanan yang disenangin daripada saudaranya atau temannya, ini mendapatkan ampunan daripada Allah. Dan barang siapa yang menyenangkan hati saudara mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan hatinya juga. Ini, Pak, pentingnya saudara mukmin. Jadi kita usahakan jangan sampai kita suka menyakiti daripada hati saudara mukmin. Kalau bisa kita selalu menyenangkan. Ya, dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena kalau kita menyenangkan orang lain, maka Allah akan menyenangkan kita dengan cara Allah. Tapi di saat kita banyak menyusahkan orang lain, banyak membuat sakit hati orang lain, banyak mengecewakan orang lain, maka jangan-jangan kita kalau nggak banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pun akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah terlanjur banyak nyusahin orang misalnya kan, lalu bagaimana? Ya kita perbanyak istighfar kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunin dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang bahagia kepada kita. Nah, selanjutnya ya kita harus banyak membahagiakan, menyenangkan hati saudara mukmin agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyenangkan hati kita juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi marahu Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir, "Man ladzata khakha bima yastahi kataballahu lahu alfa alfi hasanah."
wa muha anhu alfa alfin sayyi'ah wa rafa'alahu alfa alfin darajah. Dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan makanan yang lezat kepada saudaranya sehingga saudaranya senang banget menikmati kelezatan makanan tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis baginya beribu-ribu kebaikan. Jadi memberikan makanan yang lezat, yang enak, yang sesuai dengan selera saudaranya, maka beribu-ribu kebaikan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kadang-kadang Pak, ada orang ngasih makanan semaunya Pak. Karena kalau ngasih makan semaunya itu kadang-kadang gak dimakan oleh orang Pak. Ya. Jadi saya sendiri sering ngelihat ya. Kadang-kadang kan ada kan nasi Jumat itu ada Pak. Itu kan. Nasi Jumat itu ada. Cuman ya gitu deh ya. Sehingga kadang-kadang orang nggak selera makan. Nah, makanya kalau kita niat ngasih orang, usahakan yang enak Pak. Kenapa? Biar dimakan. Walaupun nggak banyak. Makanya saya sama orang rumah pun pesan, kalau istilahnya ngasih makan orang ya, atau istilahnya mau ngasih kemana, usahakan yang enak, yang kita suka itu loh. Kenapa? Biar dimakan orang, ya kan? Karena jangan sampai kita ngasih banyak ya, saya ngasih banyak, nggak taunya nggak dimakan oleh orang. Kenapa? Karena orang nggak suka. Jangan-jangan kita pun juga nggak suka, cuman dikasihkan oleh orang, sehingga orang pun juga nggak mau makan. Nah, makanya kalau kita kembali kepada sini, barang siapa yang berikan makanan lezat kepada saudaranya, makanan selera dengan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis beribu-ribu kebaikan dan menggugurkan beribu-ribu keburukan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beribu-ribu derajat. Ini orang yang memberikan makanan lezat kepada saudaranya sehingga saudaranya menikmatin banget itu makanan. Ya. Jadi lalu bagaimana ukuran makanan itu enak? Ya kita ukur secara umum, Pak. Jadi jangan diukur dengan istilahnya selera kita, ya kan? Selera kita misalnya tempe bakar, oh ini paling enak nih, kita kasihkan orang belum tentu mau, Pak. Ya kita ukur dengan standar umum lah. Misalnya kayak gulai kambing kan standar umumnya kayak enak, rata-rata orang suka, kecuali darah tinggi tuh atau kolesterolnya tinggi. Kayak daging direndang misalnya kan, atau ikan bakar kan biasanya orang-orang suka itu, Pak. Dan itulah yang perlu kita kasihkan. Ya makanya suatu saat misalnya kita mau ngasih nasi Jumat gitu kan, barokah Jumat, udah kita kasihkan walaupun sedikit, ukurannya sedikit nggak apa-apa, yang penting kira-kira kemakan ya, daripada banyak nggak kemakan, Pak. Nah memang ngasihnya banyak, cuma sama tumis kangkung doang, Pak, itu kan, sama tumis kangkung dan tempe rebus kagak dimakan oleh orang. Nah ketepatan kalau memang jamaahnya itu hobinya kangkung sama tempe rebus, itu pasti habis. Cuman permasalahannya kan nggak banyak yang seperti gitulah, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya barang siapa yang memberikan makan lezat kepada saudaranya sehingga saudara selera untuk memakannya, maka beribu-ribu kebaikan akan diberikan Allah, beribu-ribu keburukan dihapus oleh Allah, beribu-ribu derajat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amahu Allahu min salasati jannatin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan makanan daripada 3 surga, ya kan? Allah memberikan makanan daripada 3 surga. Surga apa? Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Wa jannatul Adn, surga Adn. Wa jannatul Khuldi, dan surga Khuldi. Inilah 3 jenis makanan dari surga, inilah yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak kepada seseorang yang memberikan makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat kepada saudaranya. Itu janji Allah, ya. Coba bayangkan, Pak, kalau makanan surga, Pak, Masya Allah beda dengan makanan dunia, walaupun namanya sama. Seperti apel dunia dan surga ada, cuman beda. Kalau apel di dunia semakin dimakan semakin gak enak. Itu apel di dunia itu.
Kalau apel di surga semakin dimakan semakin enak. Ya. Itu bedanya. Jadi kalau makanan di dunia semakin dimakan semakin tidak enak. Misalnya orang suka sate, Pak, dikasih 50 tusuk kagak habis tuh. Kenapa? Karena udah ketir gak karuan. Mungkin 1 tusuk masih terasa enak, 2 tusuk masih terasa enak, sampai 10 tusuk masih terasa enak. Kalau di atas 20 tusuk itu udah ketir gak karuan itu. Artinya apa? Makanan di dunia ini semakin dimakan semakin tidak enak. Kalau makanan di surga semakin dimakan semakin enak. Pisang, ya. Pisang di dunia misalnya sukanya pisang Ambon, habis 3 jago tuh, Pak. Keempatnya udah muntah habis-habisnya itu, kan gede-gede. Semakin kagak enak. Tapi kalau di surga pisang semakin dimakan semakin enak, semakin dimakan semakin enak. Bahkan bertahun-tahun kita makan pisang doang, itu semakin dimakan semakin merasakan kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 makanan dari 3 surga kepada orang yang suka memberikan makanan kepada saudaranya dengan makanan yang enak-enak. Artinya makanan yang enak itu kalau kita kasihkan yang kira-kira dimakan, Pak. Kalau kita kasihkan seandainya itu dikasihkan kita makan apa enggak gitu loh. Kalau sekiranya kita sendiri nggak mau makan, maka nggak usah dikasihkan kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain pun juga punya rasa dan selera yang sama. Itu adalah suatu adab, Pak, ya. Al-adabur rabi' alla yaqula lahu hal uqaddimu laka ta'aman. Jadi kalau kita ada tamu, Pak, nggak boleh ngomong gini, ya. Apakah harus saya hidangkan makanan? Kamu mau makan? Itu nggak boleh, Pak. Kan? Jadi istilahnya apa itu? Istilahnya nanya dulu, kamu mau makan nggak? Itu nggak boleh. Bal yambaghi yuqaddima ingkana. Tapi kita harus langsung apa itu menyuguhkan kalau memang ada. Jadi kagak usah ditawarin. Mungkin kalau di Jakarta masih biasa ditawarin gitu, Pak. Tapi kalau seperti di Jawa, di kampung saya sana, Pak, misalnya ada tamu ditawarin, gimana, makan nggak? Itu bisa marah itu, Pak. Saya itu bukan anak kecil yang ditawarin. Saya itu bukan orang sakit. Artinya apa? Langsung saya hidangkan. Kalau memang ada. Jadi nggak usah kita menawarkan, menanya kamu mau makan. Apalagi nadanya nada agak meledek, kamu mau makan. Berarti kan dikirain lapar, Pak. Itu nggak boleh. Ya. Kalau memang kita mau ngasih, langsung hidangkan saja. Qala Sauri, idza zaraka akhuka fala taqul lahu atakulu au aqaddimu ilaika. Kata Imam Sauri, apabila datang saudaramu, maka janganlah kau katakan seperti ini, kamu mau makan apa saya hidangkan kepadamu. Itu tidak boleh perkataan yang semacam itu dilontarkan kepada tamu. Walakin qadama fa'in akala wa illa farfa. Tapi yang ada hidangkan saja, langsung keluarkan saja. Keluarkan, kalau dia suka maka dia akan dimakan, kalau nggak dimakan sama dia, ya udah diangkat lagi ke belakang. Itu termasuk adab kita di dalam menyuguhkan suatu makanan, ya. Jadi nggak boleh istilahnya masih nanya, ya, kamu mau makan apa enggak, itu kan. Rupanya kamu lapar nih, makan ke dapur. Nah, itu kurang sopan juga, Pak, ya. Jadi hal-hal yang semacam itu kita usahakan, yaitu kita hindarin, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang hal yang semacam itu membuat tamu itu tersinggung, ya. Karena yang namanya tamu itu, ya, kadang-kadang ada yang malu, Pak. Ada yang punya sifat malu. Lah kalau ketepatan tamunya itu punya sifat malu, malunya tinggi, ya, ditawarin mau makan nggak, itu kan, walaupun lapar nggak akan mau dia, Pak. Walaupun lapar nggak akan mau dia, kalau dia itu malunya tinggi, itu kan. Nah, kecuali kalau tamunya ini termasuk, ya, istilahnya mentalnya kuat, ya, istilahnya kagak maluan, ditawarin gitu, oh ya bolehlah, mau makan apa? Udah kalau gitu guli aja deh, guli kambing. Padahal adanya pecel terong misalnya, kan kelabakan kita, kan, kelabakan kita.
istilahnya nawarin tamu, tiba-tiba tamunya ini mintanya yang aneh-aneh, kan kelabakan kita. Nah, maka dengan demikian kalau ada tamu, nggak usah kita tawarin, langsung kita keluarkan saja apa yang ada. Disitulah perlunya kita keluarkan. Sehingga apa? Sehingga kan apa itu istilahnya tamu nanti kan nggak mungkin Pak akan nanya yang macam-macam. Lain kalau tamu tadi kita tawarin, berarti memberikan kesempatan kepada tamu untuk meminta. Nah, kalau nawarin, jelaskan dulu Pak. Tadi itu ditawarkan pilihan 2. Yang kita tawarkan ini diusahakan yang memang ada pada kita. Jangan sampai kita memberikan tawaran, tapi tawaran itu secara umum, dan seandainya nanti tamu minta dan kita kelabakan untuk ngadain, kan? Ya misalnya kita ada tempe tahu, kita tawarkan, gimana? Mau tempe apa tahu kamu? Nah, itu kan. Atau mau dua-duanya misalnya, itu kan jelas. Itu. Ini termasuk adab bagaimana apa itu kita menyuguhkan kepada tamu. Jadi Islam itu mengajarkan semuanya Pak, dan ini merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi agar supaya ilmu yang kita dapatkan ini mudah kita amalkan, maka harus kita sampaikan juga. Ya. Apa yang kita dapat kita amalkan, kita sampaikan, kita amalkan, kita sampaikan. Kenapa? Karena ilmu ini kalau kita sampaikan, semakin kita sampaikan, maka akan semakin melekat di dalam hati kita. Tapi di saat ilmu gak kita sampaikan, misalnya kita ngaji dari kecil sampai tua tuh, ngaji mulu tiap hari. Tapi ilmu yang kita dapatkan gak pernah kita sampaikan, gak pernah kita amalkan, maka lama-lama kita lupa. Sehingga udah nggak ada kesannya, ya kan? Makanya saya sering ingatkan, ya kadang-kadang orang ngajinya kemana-mana, tapi nggak diamalkan, nggak disampaikan. Kadang-kadang minumnya saja masih banyak menggunakan tangan kiri, Pak. Berarti kan nggak mengamalkan ilmunya itu. Begitu juga kadang-kadang kalau dikasih minuman, minumnya sedikit. Sehingga apa? Sisanya kan mubazir. Kalau sudah mubazir, itu kan kesenangan setan, Pak. Makanya sering saya sampaikan, kalau memang dikasih minum itu 1 gelas ya air mineral, kalau memang mau diminum ya harus dihabiskan. Kalau sekiranya tidak minum itu nggak usah dibuka. Kenapa? Karena kalau dibuka nanti jatuhnya mubazir. Ya saya pribadi aja Pak, saya berusaha. Jadi kalau dikasih minuman gelas gini ini, kalau saya sekiranya nggak habis nggak saya minum Pak, dan nggak saya buka. Kenapa? Karena biar tidak saya nggak nyisain gitu loh kan. Tapi di saat saya minum sedikit, maka nanti sisanya itu akan dibuang Pak, dan itu mubazir. Dan mubazir ini adalah teman-teman daripada setan laknatullah alaih. Insyaallah ya. Insyaallah kita semuanya siap amal dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.